Hai adik-adik, hari ini kita akan membahas materi bangun ruang dimensi 3 bagian kedua dengan topik jarak titik ke garis. Mari simak materinya dengan baik. Sebelum kita memulai materinya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan materi-materi yang akan datang. Jangan lupa juga like, komen dan share ke teman lainnya agar sama-sama belajar. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Perhatikan gambar berikut, misalkan ada sebuah titik P dan sebuah garis AB, maka jarak titik P ke garis AB adalah ruas garis terpendek yang diperoleh dengan menghubungkan titik P ke garis AB. Di mana ruas garis terpendek diperoleh dengan cara menarik garis dari titik P yang tegak lurus terhadap garis AB. Maka, kita misalkan titik siku-sikunya adalah P aksen, sehingga PP aksen sama dengan jarak titik P ke garis AB. Perlu kamu ketahui, untuk menghitung jarak titik P ke garis AB yaitu PP aksen. Maka, tariklah ruas garis dari titik A dan juga titik B ke titik P maka terbentuklah sebuah segitiga. Sehingga, kita dapat menghitung jarak titik P ke garis AB, yaitu PP aksen, yang sama dengan menghitung tinggi dari sebuah segitiga. Berikut rumus-rumus yang perlu Anda pahami untuk menghitung jarak titik ke garis. Yang pertama adalah rumus teorema Pythagoras. Perhatikan segitiga berikut, jika diketahui sisi datarnya yaitu C, sisi tegaknya yaitu A dan sisi miringnya adalah B, maka kembali Anda ingat rumus Pythagoras yang sudah Anda pelajari di tingkat SMP. B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat. A kuadrat sama dengan B kuadrat dikurang C kuadrat. C kuadrat sama dengan B kuadrat dikurang A kuadrat. Adapun rumus ini digunakan pada saat kita menghitung jarak antar titik ke titik. Selanjutnya rumus ini juga digunakan untuk menghitung panjang sisi-sisi yang belum diketahui pada sebuah segitiga. Dan terakhir rumus ini digunakan untuk menghitung jarak titik ke garis jika segitiga yang terbentuk yaitu segitiga sama sisi atau segitiga sama kaki sesuai dengan topik pelajaran kita hari ini. Selanjutnya rumus yang kedua yaitu rumus luas segitiga. Perhatikan segitiga siku-siku ABC berikut, maka yang akan kita cari adalah panjang sisi CD. Untuk menghitung sisi CD, maka kita gunakan rumus luas segitiga siku-siku. Luas segitiga ABC sama dengan luas segitiga ABC, yaitu setengah kali sisi AB kali sisi CD sama dengan setengah kali sisi AC kali sisi BC. Coret nilai setengahnya pada kedua ruas, maka didapatkan CD sama dengan AC kali BC per AB. Rumus ini dapat kita gunakan saat menghitung jarak titik ke garis di mana segitiga yang terbentuk adalah segitiga siku-siku. Rumus yang terakhir yaitu rumus tinggi segitiga. Perhatikan segitiga ABC berikut. Yang akan kita cari adalah panjang garis CD. Perhatikan sudut alfa pada segitiga ADC. Sudut ini kita buatkan hanya sebagai tanda baca saja. Segitiga ADC merupakan segitiga siku-siku yang sudut siku-sikunya ada di titik D dan garis miringnya adalah AC. Maka sesuai dengan rumus Pythagoras CD kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi AD kuadrat. CD kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang buka kurung AC kuadrat ditambah AB kuadrat dikurang BC kuadrat per 2 kali AB tutup kurung kuadrat. Untuk lebih mengingat dengan cepat rumus yang ada di dalam tanda kurung bahwa AC dan AB adalah dua sisi yang mengapit sudut alfa dan sementara BC adalah sisi yang di depan sudut alfa. Dan untuk per 2 kali AB itu artinya per 2 kali alas yang mana CD adalah garis tinggi dan AB itu sisi alas. Demikian juga berlaku untuk cara kedua yang memakai sudut theta pada segitiga siku-siku BDC. Dan rumus itu sama saja dengan rumus untuk menghitung garis CD sebelumnya. Hanya saja segitiga yang dipandang ada pada segitiga BDC yang tanda bacanya kita misalkan theta. Dan hasil keduanya tetap nilainya akan sama. Adapun rumus tinggi segitiga ini digunakan saat mencari jarak titik ke garis di mana segitiga yang terbentuk adalah segitiga sembarang. Untuk memahami lebih dalam materi ini, mari kita lihat contoh soal berikut. Nomor 1. Diberikan sebuah kubus ABCD. EFGH dengan panjang rusuknya 8 cm. Maka jarak titik E ke garis AC adalah titik-titik. A8 akar 3 cm, B8 akar 2 cm, C 8 cm, D 4 akar 2 cm dan E 4 cm.
Untuk penyelesaiannya perhatikan kubus ABCD, EFGH berikut. Jarak titik E ke garis AC adalah AE yaitu 8 cm. Di mana AE adalah ruas garis terpendek yang tegak lurus dengan garis AC. Maka jawabannya adalah opsi C yaitu 8 cm. Kita lanjut contoh soal nomor 2. Diketahui kubus ABCD, EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Titik P terletak di tengah garis DH. Maka jarak titik P ke garis AC adalah titik-titik. A3 akar 3 cm. B3 akar 2 cm. C3 cm. D4 akar 3 cm dan E4 akar 2 cm. Untuk penyelesaiannya, perhatikan kubus ABCD, EFGH berikut. Jarak titik P ke garis AC adalah PP aksen. Adapun segitiga yang terbentuk ketika ditarik garis dari titik A ke P dan juga titik C ke P yaitu segitiga sama kaki di mana panjang AP sama dengan panjang PC. Perlu Anda perhatikan bahwa panjang PC itu adalah sisi miring hasil Pitagoras dari setengah rusuk PD dan rusuk penuh DC. Demikian juga untuk panjang AP. Dan titik P aksen terletak di pertengahan garis AC dan juga merupakan titik siku-sikunya. Maka PP aksen sama dengan garis tinggi segitiga sama kaki ACP. Terlebih dahulu kita cari panjang sisi PC dari segitiga siku-siku CDP. PC kuadrat sama dengan DC kuadrat ditambah DP kuadrat. PC kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat, yaitu 36 ditambah 9 sama dengan 45. Maka PC sama dengan akar kuadrat dari 45, yaitu akar kuadrat dari 9 kali 5, yaitu 3 akar 5 cm. Selanjutnya, kita dapat menghitung panjang PP aksen dari segitiga sama kaki ACP. Perlu Anda ketahui bahwa P aksen adalah titik tengah garis diagonal bidang AC. Sehingga P aksen C memiliki panjang 3 akar 2 cm, yaitu diperoleh dari setengah kali 6 akar 2 cm. Maka dapatlah kita hitung PP aksen kuadrat sama dengan PC kuadrat dikurang P aksen C kuadrat. PP aksen kuadrat sama dengan 3 akar 5 kuadrat dikurang 3 akar 2 kuadrat. Maka PP aksen kuadrat sama dengan 9 kali 5 dikurang 9 kali 2 yaitu 45 dikurang 18 yaitu 27. Sehingga PP aksen sama dengan akar kuadrat dari 27 sama dengan akar kuadrat dari 9 kali 3 yaitu 3 akar 3 cm. Jawabannya adalah opsi A yaitu 3 akar 3 cm. Kita lanjut contoh soal nomor 3. Diketahui balok KLMNPQRS dengan panjang KL sama dengan 3 cm. Panjang LM sama dengan 4 cm. Dan panjang KP sama dengan 12 cm. Maka jarak titik R ke garis PM adalah titik-titik cm. A35/13. B40/13. C45/13, D50/13, dan E60/13. Untuk penyelesaiannya, perhatikan balok KLMN, PQRS berikut. Jarak titik R ke garis PM adalah RR aksen. Adapun segitiga yang terbentuk ketika kita menarik garis dari titik P ke R dan titik M ke R yaitu segitiga siku-siku. Di mana siku-sikunya ada di titik R. Perlu Anda ketahui bahwa diagonal sisi dan rusuk yang saling berpotongan akan selalu tegak lurus satu sama lain. Maka RR aksen adalah garis tinggi segitiga siku-siku PRM. Terlebih dahulu kita mencari panjang diagonal sisi PR dengan memperhatikan segitiga siku-siku PQR. Di mana siku-sikunya ada di titik Q maka kita dapatkan PR kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. PR kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, yaitu sama dengan 9 ditambah 16, yaitu 25. Maka panjang PR sama dengan akar kuadrat dari 25, yaitu 5 cm. Selanjutnya, kita menghitung panjang PM terlebih dahulu pada segitiga siku-siku PRM yang siku-sikunya di titik R, maka PM kuadrat sama dengan PR kuadrat ditambah RM kuadrat. PM kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 25 ditambah 144 yaitu sama dengan 169. Maka kita dapatkan PM sama dengan akar kuadrat dari 169 yaitu 13 cm. Maka terakhir,
Kita dapat menghitung jarak titik R ke garis PM yaitu panjang garis RR aksen dengan menggunakan rumus kedua yang telah kita bahas sebelumnya yaitu rumus luas segitiga. Sehingga kita dapatkanlah RR aksen sama dengan PR dikali RM per PM sama dengan 5 dikali 12 per 13. Maka kita dapatkan RR aksen yaitu 60 per 13. Sehingga jawabannya ada di opsi E yaitu 60 per 13 cm. Kita lanjut soal nomor 4. Diketahui kubus ABCD, EFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Titik T terletak pada GH dengan perbandingan GT banding TH sama dengan 2:3. Maka jarak titik T ke garis AC sama dengan titik-titik cm. A3 akar 3 cm, B4 akar 3 cm, C5 akar 3 cm. D6 akar 3 cm dan E7 akar 3 cm. Untuk penyelesaiannya perhatikan kubus ABCD, EFGH berikut. Jarak titik T ke garis AC adalah TT aksen, di mana segitiga yang terbentuk ketika ditarik garis dari titik A ke T dan C ke T adalah segitiga sembarang ACT. Maka TT aksen sama dengan garis tinggi segitiga sembarang ACT. Adapun rumus yang akan kita gunakan yaitu rumus yang ketiga, yaitu rumus mencari tinggi segitiga sembarang. Pertama, kita cari dahulu panjang TH dan GT dari perbandingan yang diberikan di soal. GT banding TH sama dengan 2:3. Maka GT banding GH sama dengan 2:5. Yaitu jumlahkan perbandingan GT dan TH untuk mendapatkan perbandingan GH. Maka selanjutnya GT per GH sama dengan 2/5. GT sama dengan 2/5 kali GH. Masukkan nilai GH 10 cm, maka didapatkan GT sama dengan 2/5 kali 10, yaitu 4 cm. Maka panjang TH juga kita dapatkan dengan mencari selisih GH dan GT, yaitu 10 kurang 4, yaitu 6 cm. Selanjutnya kita mencari semua panjang sisi segitiga sembarang ACT, yaitu AC, AT dan CT. Untuk mencari panjang AT, terlebih dahulu kita mencari panjang ET. Panjang ET dapat kita hitung menggunakan rumus Pitagoras pada segitiga siku-siku EHT dengan siku-sikunya ada di titik H, maka ET kuadrat sama dengan EH kuadrat ditambah HT kuadrat. ET kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 10 kuadrat sama dengan 36 ditambah 100 yaitu 136. Maka ET sama dengan akar kuadrat dari 136. Maka selanjutnya, kita dapat menghitung panjang AT dengan menggunakan rumus Pitagoras pada segitiga siku-siku AET dengan siku-sikunya di titik E, maka kita dapatkan AT kuadrat sama dengan ET kuadrat ditambah AE kuadrat. AT kuadrat sama dengan akar 136 dikuadrat ditambah 10 kuadrat. Sama dengan 136 ditambah 100, yaitu 236. Maka AT sama dengan akar kuadrat dari 236 yaitu akar kuadrat dari 4 kali 59 yaitu 2 akar 59 cm. Selanjutnya, kita mencari panjang TC dengan menggunakan rumus Pitagoras pada segitiga siku-siku TGC dengan siku-sikunya di titik G, maka TC kuadrat sama dengan TG kuadrat ditambah CG kuadrat. TC kuadrat sama dengan 4 kuadrat, ditambah 10 kuadrat sama dengan 16 ditambah 100, yaitu 116. Sehingga didapatkan TC sama dengan akar kuadrat dari 116, yaitu akar kuadrat dari 4 kali 29, yaitu 2 akar 29 cm. Sementara untuk panjang AC kita gunakan rumus menghitung panjang diagonal sisi, yaitu rusuk kali akar 2. Maka AC sama dengan 10 akar 2 cm. Selanjutnya, kita dapat menghitung panjang TT aksen yaitu jarak titik T ke garis AC dengan menggunakan rumus ketiga yaitu rumus mencari tinggi segitiga sembarang yang telah dijelaskan di awal video. Maka TT aksen kuadrat sama dengan AT kuadrat dikurang AT aksen kuadrat. TT aksen kuadrat sama dengan AT kuadrat dikurang buka kurung AT kuadrat ditambah AC kuadrat dikurang TC kuadrat per 2 kali AC tutup kurung kuadrat. TT aksen kuadrat sama dengan 2 akar 59 dikuadrat dikurang buka kurung 2 akar 59 dikuadrat ditambah 10 akar 2 dikuadrat dikurang 2 akar 29 dikuadrat per 2 kali 10 akar 2 tutup kurung kuadrat. Maka TT aksen kuadrat sama dengan 236 dikurang buka kurung 236 ditambah 200 dikurang 116 per 20 akar 2 tutup kurung kuadrat.
TT aksen kuadrat sama dengan 236 dikurang buka kurung 320 per 20 akar 2 tutup kurung kuadrat. Maka TT aksen kuadrat sama dengan 236 dikurang buka kurung 16 per akar 2 tutup kurung kuadrat. Sama dengan 236 dikurang buka kurung 16 akar 2 per 2 tutup kurung kuadrat. Maka TT aksen kuadrat sama dengan 236 dikurang 8 akar 2 kuadrat. Sama dengan 236 dikurang 64 kali 2. Sama dengan 236 dikurang 128 sama dengan 108. Maka kita dapatkan TT aksen sama dengan akar kuadrat dari 108 yaitu akar kuadrat dari 36 kali 3 yaitu 6 akar 3 cm. Maka jawabannya ada pada opsi D. Demikianlah pembelajaran kita hari ini untuk topik jarak titik ke garis. Dan berikut ada satu soal latihan yang bisa Anda latihkan. Untuk jawabannya silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih untuk perhatian Anda dan sampai jumpa kembali. Terima kasih untuk Anda yang telah menonton channel ini sampai akhir dan untuk mendapatkan pembelajaran-pembelajaran berikutnya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan untuk info-info yang akan datang. Jangan lupa juga like, komen dan share ke teman lainnya agar sama-sama belajar.